Ahli digital forensik Joshua Sinambela kembali membombardir trio RRT, Roy Suryo, Rismond, dan Tifa dengan temuan fakta terbaru yang mengejutkan. Trio RRT babak belur. Kini tinggal menghitung hari menuju status sebagai tersangka di Polda Metro Jaya. Siap-siap masuk kandang, berbaju oranye dan menginap gratis di Hotel Prodeo. Kalau bisa, untuk selama-lamanya. Menurut Joshua, apa yang dilakukan oleh trio RRT dalam buku mereka, Jokowi's White Paper, sama sekali bukanlah penelitian, melainkan sekadar narasi penuh asumsi dan kebencian. Struktur bukunya saja sudah memperlihatkan kelemahan. Setiap bab ditulis terpisah tanpa integrasi metodologis maupun landasan ilmiah yang jelas. Joshua menegaskan penelitian mereka tidak memiliki dasar akademik. Dokumen analog seperti ijazah atau skripsi tidak bisa diuji lewat foto digital dari media sosial. Keasliannya hanya bisa dipastikan dari fisik dokumen melalui analisis kertas, tinta, atau watermark. Metode yang mereka sebut seperti Error Level Analysis atau ELA hanya berlaku untuk file digital JPEG, bukan dokumen analog. Artinya, sejak awal, cara kerja mereka itu sudah salah kaprah. Selain itu, Joshua menyoroti pelanggaran etika penelitian. Semua dokumen yang mereka teliti adalah milik orang lain, yakni milik Joshua sendiri yang pernah dikirimkan kepada Rismond. Dan tidak ada izin resmi dari lembaga penerbit maupun pemilik dokumen. Sumber-sumber datanya pun tidak valid, hanya foto dan cuplikan daring. Dalam standar riset manapun, praktik seperti itu tidak bisa diterima. Penelitian yang benar seharusnya menyajikan fakta objektif tanpa kesimpulan prematur. Sementara trio ini justru menyimpulkan sejak awal, lalu mencari data yang cocok dengan asumsi mereka, alias mereka memakai ilmu cocoklogi. Lebih jauh, Joshua membongkar rekam jejak akademik Rismond. Latar belakangnya pun hanya di bidang teknik kendali, bukan komputer atau forensik. Sementara itu, klaim S2 dan S3 di Universitas Yamaguchi dipastikan oleh Joshua adalah palsu. Rismond memang pernah menerima beasiswa, tetapi tidak pernah menyelesaikan studi. Tidak ada bukti kelulusan, ijazahnya pun tidak pernah disetarakan di Indonesia. Dan yang ditampilkan ke publik hanyalah ijazah gaib. Kebohongan itu kemudian dipelihara lewat buku, CV dan pernyataan publik, seolah ia lulusan Jepang. Celakanya, status doktor palsu itu justru dipakai untuk mendapatkan sertifikat dosen pada tahun 2009. Selama lebih dari 1 dekade, Rismond menerima tunjangan sertifikasi dosen, hingga akhirnya pada 2023, ia resmi dipecat dari Universitas Mataram dan dipensiunkan tanpa hak pensiun. Bagi Joshua, kasus ini bukan sekadar kebohongan publik, melainkan indikasi penipuan yang jelas-jelas merugikan negara. Dana besar telah dikeluarkan untuk membiayai tunjangan sertifikasi berdasarkan gelar yang tidak sah. Universitas Mataram, Universitas Brawijaya sebagai pihak yang pernah menandatangani sertifikat dosen. Bahkan Kementerian Dikti menurutnya harus membawa kasus ini ke ranah hukum. Ini jelas kerugian besar bagi negara, kata Joshua.
Karena itu, kebohongan panjang Rismond tidak boleh berhenti pada pemecatan semata, tetapi harus diadili secara terbuka sebagai bentuk penipuan publik. Kemudian S2, S3-nya di Yamaguchi, saya pastikan palsu, gitu ya. Kenapa? Karena saya sendiri yang mengkonfirmasi ke Yamaguchi, gitu ya. Dan saya diberikan informasi bahwa ijazah itu tidak pernah dikeluarkan oleh Yamaguchi. Dan terbukti juga dari penelusuran dari rekan-rekan seperti Mas Roni Teguh, dengan tesis, disertasi, dengan penelitiannya sama sekali tidak dikenal, gitu ya. Memang ada paten, tapi paten juga hanya penulis kesekian, dan itu juga tahun sekian, gitu ya, tahun 2006 dan seterusnya. Dan kita lihat sendiri ijazahnya, kita sudah bandingkan sendiri, gitu ya, bahwa itu tidak menggambarkan bahwa itu ijazah asli. Dan dia masih berotot bahwa dia lulus dari sana. Nah, ini yang harus kita luruskan, gitu ya, bahwa nggak ada bukti bahwa dia lulus dari Yamaguchi. Kita mengakui dia pernah mungkin mendapatkan beasiswa dan 3 tahun itu mentok, gitu ya, tetapi dia tidak menyelesaikan. Tidak ada bukti bahwa dia menyelesaikan. Ya, terbukti ijazahnya tidak setarakan, gitu ya. Kemudian, yang menjadi permasalahan. Iya benar, tidak disetarakan itu. Iya, tidak disetarakan itu. Padahal sebagai ASN, ya kan, dia kan punya NIP kan, nomor induk pegawai dan seterusnya pada zaman itu. NIP, ya. Saya menemukan di website Universitas Mataram itu. Iya. Jadi itu wajib ya, sebagai pegawai Dikti itu wajib sebenarnya mereka harus melaporkan ketika mereka pulang dari studinya. Ya, sehingga apa? Sehingga mereka punya biasanya dapat kenaikan pangkat segala macam ketika itu lulus. Nah, ketika itu nggak diurus, artinya pertanyaan besar, ya, pertanyaan besar. Dan dari situlah kita urunutkan semua bahwa kita pastikan bahwa dia ternyata tidak lulus, gitu ya. Hanya omong kosong aja dia ngomong dia lulus S2, S3 di Jepang. Itu pembohongan publik. Jadi artinya apa? Banyak sekali ya dosa-dosanya di sini ya. Banyak sekali kebohongan publiknya di sini. Pertama, di buku-bukunya dia menulis bahwa dia sudah lulus, gitu ya. Kemudian dalam CV-nya segala macam. Bayangkan orang yang membeli bukunya itu artinya dia sudah tertipu, gitu ya. Mereka bisa melaporkan sebenarnya. Belum lagi sertifikat dosennya, gitu ya. Sertifikat dosennya didapatkan 2009 sampai 2023 dia dikeluarkan. Saya pastikan dia dipecat dari Unram. Jadi dipensiun dinikan tanpa hak pensiun, ya. Itu sudah pasti, gitu ya. Dan itu karena masalah di sana, gitu ya. Akhirnya ya dia yang kita sayangkan dia sempat mendapatkan tunjangan sertifikasi dosen sebagai doktor dari tahun 2009 sampai 2023. Artinya apa? Ada banyak sekali kerugian negara di sana. Nah, harusnya pihak Unram terutama atau Brawijaya yang menandatangani sertifikat dosennya itu bisa memperkarakan dia. Atau minimal Kementerian Dikti, gitu ya. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan dana sedemikian banyak dari tahun 2009 sampai 2023 gitu ya. Tetapi ternyata ini merupakan kebohongan, gitu ya. Penipuan, gitu ya. Jadi ini nanti yang akan diungkap juga nanti di pengadilan, ya. Selain ketika kita nanti melaporkan ijazah palsu. Saya juga tidak atau Rismond itu membahas terkait dengan ada bagian dari kertas ijazah itu ya, yang mencatat mencatat. Nah, ini buktinya bahwa di uang ini juga sebenarnya ini sama-sama emisi 2022. Di sini ada tulisannya emisi, jadi tahunnya sama, keluarannya juga tahun terbitnya ya, emisinya sama ada SC-nya kalau nggak salah ya Pak ya. Jadi biasanya tahun produksinya istilahnya ya. Nah, di uang yang sama persis pun ya, itu pasti akan selalu ada perbedaan. Jadi ada istilahnya yang mencotot tadi ya, seperti ini misalnya ya. U di sini ya, ini warna hijau menyentuh warna huruf U-nya, sedangkan di sini tidak menyentuh. Ya betul. Ya gitu ya, kira-kira ini contohnya di uang 100 ribuan kurang lebih juga sama. Kemudian di uang yang lain juga kurang lebih sama. Sebentar, di uang yang misalnya ini. Nah, ini uang 100 ribuan yang agak lama ya. Ini emisi yang lain ya. Nah, ini ada Muhammad Hatta ini ya, ada lekukan seperti ini ya. Kemudian yang bawah sini itu tidak kena pada tulisannya ya, Hattanya. Kira-kira seperti itu. Ini kita zoom misalnya ya. Nah, kemudian di sini juga kelihatan ya, benang pengamannya ini jaraknya juga beda-beda ya kan.
ada yang di sisi sebelah sini, ada yang di sisi sebelah sini. Jadi banyak sekali nanti yang membedakan. Misalnya nih, ya, dekat telinganya Hatta ini, ya, dengan Pulau Sumatera itu kan sangat dekat. Nah, ini agak jauh sekali, ya kan, misalnya kan, berarti sudah sangat berbeda jauh, ya, berbeda jauh. Begitu juga nanti yang di atasnya ini juga. Nah, dia punya perbedaan-perbedaan atau pergeseran-pergeseran karena memang proses pencetakannya kan bertahap gitu ya. Ada yang mencetakkan petanya dulu, kemudian ada yang mencetakkan gambar kedua pahlawan ini, kira-kira seperti itu. Nah, ini bukti bahwa percetakan offset, ya, yang dicetak secara layering gitu ya, berlapis-lapis, itu pasti tidak presisi juga gitu ya. Kurang canggih apalagi percetakan teruri katakanlah dibandingkan percetakan yang ada. Tapi begini Bang Jo, izin salah satu bantahan dari Rismond dan juga Roy Suryo adalah membandingkan dengan uang itu nggak sama dong dengan ijazah, karena uang terlalu banyak percetakannya sementara ijazah Pak Jokowi itu cuma 20. Masa harus terjadi perbedaan presisi? Iya, jadi gini. Jadi memang ini saya tunjukkan. Jadi yang mereka katakan itu kan mencotot tadinya. Jadi memang di uang kertas itu pun ada yang mirip, ada yang hampir sama, tapi ada juga yang berbeda agak jauh, gitu ya. Artinya pergeserannya agak jauh. Nah, saya akan tunjukkan yang sebenarnya sama, ya, atau mirip, ya. Jadi Roy Suryo atau Rismond, mereka tidak dapat ijazah yang 119 dan 123. Mereka tidak membandingkan itu sama sekali. Mereka hanya membandingkan nomor yang lain yang agak jauh jaraknya dengan Jokowi, ya. Sehingga memang mengalami perbedaan, ya, pergeseran yang lebih jauh. Jadi huruf A-nya sama-sama mencotot. Ya, ini sama-sama mencotot. Huruf A-nya di sini, huruf A-nya di sini, huruf A-nya di sini. Nggak ada perbedaannya, ya kan? Artinya apa? Nah, ini yang nomornya berdekatan. Jadi mungkin pada percetakannya nggak terlalu selisih jauh, gitu ya. Tapi yang dibandingkan dia itu kalau nggak salah 1115, 1100 berapa gitu ya. Nah, ini yang membuat ada pergeseran-pergeseran, dan itu lumrah, itu sama-sama asli. Kenapa? Karena kita verifikasi juga secara akademik mereka ini, dan ijazahnya juga sudah dilakukan penyitaan oleh Polda Metro Jaya, sehingga untuk dibandingkan nantinya. Jadi mereka udah nggak punya alasan lagi, ya, menuduh bahwa alasan-alasan mencotot ini sebagai bentuk yang membedakan atau menyatakan dia tidak asli. Karena ternyata sama, ya. Bang Jo, yang sama persis dengan izin Bang Jo, salah satu yang sekarang sedang menjadi semangatnya Bang Rismond adalah terkait perbandingan ijazah Pak Jokowi dengan Pronojiwo, yang dia bilang ada perbedaan. Kalau Pronojiwo itu katanya huruf dulu kah atau watermark dulu? Iya. Nah, itu gimana itu membantahnya? Iya, jadi gini, mereka tidak bisa melihat, ya, di ijazah Jokowi, ya, mana dulu yang dicetak, ya, seolah-olah berbeda gitu ya dengan ijazah Jokowi. Kenapa? Karena kualitas gambar foto ijazah Jokowi itu pertama tidak proper, agak miring dia, ya. Kemudian kualitasnya sangat jauh, sangat berbeda dengan kualitas foto-foto yang lain, ya. Sehingga dia tidak menemukan itu. Nah, ini, ya. Jadi ini hasil scan yang kita dapatkan, ya. Jadi dari sini sudah sangat jelas, serat kertasnya juga sampai kelihatan di sini, ya. Karena dia ini bisa kita tahu bahwa benar bahwa ini font dulu dicetak, kemudian baru dibubuhi logonya. Makanya kelihatan watermark logonya ini menimpa tulisan-tulisan yang ada di sini, ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang bisa membantah. Kenapa? Karena mereka kan meneliti gambar-gambar yang kualitasnya sangat kecil, ya. Ketika di zooming itu akan pecah, gitu ya. Jadi nggak bisa detail mereka buat. Apalagi kalau mereka merestorasi itu menggunakan AI, wah, itu menjadi tidak valid lagi, gitu kan. Karena itu sudah melalui rekayasa, gitu ya. Nah, kalau yang ini tidak tanpa rekayasa, karena ini hasil scan high quality yang kita dapatkan. Begitu juga sebenarnya dengan gambar lintasan merah itu, ya. Lintasan merah itu kasat mata pun kelihatan banget kok, ya. Ini ya. Iya kan? Jadi nggak perlu dengan teknik-teknik digital forensik sebenarnya. Itu makanya, ya, pemeriksaan digital forensik yang mereka lakukan itu benar-benar abal-abal, ya. Nggak ada ahli forensik yang menggunakan sumber-sumber yang ada dari media sosial untuk melakukan penelitian secara digital forensik. Mereka harus mencari original source-nya, kira-kira seperti itu. Silakan, Mas Teguh.
Itu nggak bisa dibantah lagi. Jadi pertanyaan pentingnya bukan soal lintasan merah. Pertanyaannya adalah Bang Joshua dapat dari mana ijazahnya yang scan itu? Keren banget beliau ini. Itu bikin Rismond sakit kepala. Kalau Joshua itu punya akses lihat skripsinya orang, kalau saya tidak punya, jadi saya cuma ambil yang saya lihat. Ya beda. Dia tujuannya sudah jelek ya kan, merusak ya kan. Siapa yang percaya sama dia gitu kan? Termasuk juga masuk ke lingkungan UGM segala macam. Ya buat apa menerima orang-orang yang seperti itu ya? Dia tidak punya adab segala macam. Tujuan kita jelas mengklirkan masalah ini sebenar-benarnya, menyampaikan kebenaran yang apa adanya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi memang penelitian mereka itu sekarang ketika mereka keluarkan buku itu otomatis masuk sampah ya. Kenapa? Karena nggak ada ya makna dari penelitian mereka selama ini, karena semua sudah dibantah sebenarnya. Katakanlah menggunakan ELA gitu ya, error level analysis itu Anda tanyakanlah ke semua ChatGPT segala macam, apakah bisa ELA itu digunakan untuk menganalisis ijazah yang analog? Nggak bisa gitu ya. Itu udah jelas-jelas ahli digital forensik abal-abal gitu ya. Saya nggak tahu siapa yang mau minta dia menjadi ahli digital forensik selama ini gitu. Harusnya dia menyesal juga gitu ya, bahwa orang-orang ini ya karena memang terbukti di pengadilan pendapatnya nggak digunakan ya. Sama sekali nggak digunakan, hanya keluar-keluar di media dan memang banyak pendukungnya, tetapi karena mereka tidak paham. Banyak orang yang terjebak kemarin waktu di Ainis kemarin perspektif ada namanya dosen Ubaidi atau siapa itu, dia juga percaya ELA, analisisnya ELA-nya canggih. ELA apaan gitu, ini profesor tapi nggak bisa ya memahami benar ya, tidak tahu apa yang disebut dengan ELA, nggak mau belajar istilahnya. Jadi mereka sudah terpatri, ini pasti benar gitu ya. Ayolah ya semua akademisi, mahasiswa ya silakanlah Anda coba baca, tanyakan aja ChatGPT, DeepSeek, AI apapun atau buku-buku apapun ya, tanyakan apakah bisa ya ELA itu digunakan untuk menguji keaslian ya dokumen-dokumen analog seperti ijazah. Nggak akan ada yang bisa menjawab iya ya. Hanya Rismond doang sama si Roy Suryo gitu ya. Hanya RRT lah yang mengetahui segala-galanya gitu. Mereka punya kebenaran sendiri. Jadi saya nggak tahu kebenarannya dari planet mana gitu ya. Itu mungkin tambahan saya Pak Mas Phil ya. Yang pasti gitu ya, pada persidangan besok di kasus ijazah Jokowi ini pasti akan sudah terungkap juga. Kenapa? Karena kan mereka selalu menyatakan bahwa ini penelitian dan seterusnya dan seterusnya. Mereka mengatakan ahli. Ya, ahli dan melakukan penelitian dan seterusnya itu. Untuk membantah itu kan kita pertanyakan nanti peneliti dari mana loh gitu kan. Itu pasti. Jadi bukan hanya tim kita gitu ya yang akan memverifikasi, tapi ada juga tim dari teman-teman dari kepolisian yang lainnya dan seterusnya juga akan mengkonfirmasi itu ya. Rismond ini kan musuhnya banyak ya, bukan hanya kita saja di kasus ini, tapi di kasus-kasus yang lain juga banyak gitu ya. Dia kan melakukan fitnah ke banyak orang lah gitu ya. Karena pasti ya belum, misalnya di kasus Jessica dia memfitnah jaksa, memfitnah semua lab force segala macam ya kan. Dia menggunakan nggak jelas lah ya, nggak tanpa adat dia menyatakan seperti itu, padahal dia ditantang benar pada saat PK katakanlah di kasus Jessica, dia diminta untuk memeriksa ulang tapi nggak mau melakukannya ya kan. Artinya dia yang sebenarnya tidak berani, tidak memiliki kualifikasi sebagai ahli gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini harus kita luruskan gitu ya. Nah kemudian ketika misalnya nanti ada beberapa orang yang paling cocok untuk melaporkan si Rismond ini ya. Yang pertama dari pemerintah sendiri ya, karena pemerintah itu dirugikan ya kan. Selama kurang lebih misalnya dari tahun 2009 dia memiliki sertifikasi dosen, sampai tahun 2023 dia dipecat dari UNRAM gitu ya, diberhentikan secara tidak tanpa hak pensiun istilahnya gitu ya. Nah itu dia mendapatkan dana dari situ dan itu uang pemerintah, uang negara gitu ya. Nah itu bisa ya dilaporkan oleh pihak UNRAM atau minimal Universitas Brawijaya yang mengeluarkan sertifikasi dosennya. Artinya ada mungkin unsur-unsur keteledoran oleh pihak UNRAM atau kampus manapun itu yang tidak memverifikasi, tidak mengecek dulu bahwa ini sudah disetarakan atau tidak. Kenapa bisa dapat sertifikasi dosen bergelar doktor gitu kan? Nah ini akan dipertanyakan ke depan ya. Nah kemudian dari buku-bukunya dia melakukan pembohongan publik ya kan. Semua orang yang beli bukunya itu berhak untuk melaporkan dia ya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kualifikasi dia sebagai dokter. Bukunya abal-abal semua juga ternyata gitu kan. Nah ini bisa
kan juga gitu ya. Dan mungkin Yamaguchi juga berhak sebenarnya melaporkan. Dan nanti kita akan diskusikan juga ke pihak Yamaguchi, ada konsekuensi hukum nggak bagi apa namanya alumni-alumni yang mengaku-ngaku sudah lulus ternyata tidak lulus misalnya gitu kan. Nah ini mungkin akan terfix mungkin dalam waktu dekat lah. Kalau sekarang kita memang ada kendala karena memang mereka sedang libur ya. Kemarin ada Golden Week, kemudian ada liburan panjang ini ya. Mudah-mudahan nanti di September sudah terverifikasi. Sementara itu, pakar IT lulusan Universitas Hokkaido, Jepang, yang juga dosen di Universitas Palangkaraya, Roni Teguh kembali membongkar kebohongan besar Rismon. Ia menegaskan dunia doktoral punya hukum besi, publikasi dan disertasi. Tanpa keduanya, gelar doktor hanya tempelan kosong. Rekam jejak Rismon pun telanjang. Periode 2003-2006 hanya 1 paper seminar sebagai penulis utama. Selebihnya sekadar koautor urutan ketiga atau keempat. Kontribusi minim, bukan pemilik ide, hanya nebeng nama. Lebih parah, arah riset dalam paper itu tidak selaras dengan klaim disertasinya. Tidak ada di dunia ini disertasi dibuat dari paper orang lain, apalagi metode yang tidak nyambung, tegas Roni. Jepang, negara tempat ia mengaku lulus, justru menjunjung tinggi integritas akademik. Klaim soal paten pun palsu. Rismon hanya tercatat sebagai nama terakhir di Patent Lab Prof. Mike Hidetoshi. Posisi administratif tanpa bobot intelektual. Pemilik ide sejati adalah profesornya. Mengaku punya paten, kata Roni, hanyalah ilusi murahan dari seorang Rismon Hasiholan Sianipar. Lebih konyol lagi, Rismon mengumbar cerita postdoc di lab yang sama. Faktanya, tidak ada catatan publikasi, riset, atau karya yang bisa diverifikasi. Itu hanya kisah gaib akademik. Dan yang paling telak, Rismon bahkan tidak bisa menyebut siapa penguji dan pembimbing disertasinya. Padahal bagi doktor sejati, nama-nama itu akan melekat seumur hidup. Ketidakmampuan ini, kata Roni, bukti paling jelas bahwa gelar itu hanya sandiwara, alias gelar bodong. Kesimpulannya, publikasi tipis, kontribusi minim, paten bukan miliknya, postdoc gaib, dan disertasi tanpa jejak. Semua hanya ilusi akademik. Doktor bukan diukur dari huruf DR di depan nama, tapi dari integritas ilmiah. Dan Rismon Sianipar tidak punya apa-apa selain kebohongan dan penipuan. Intensive language, ya kan. Ini udah penyetaraan nih, ya, untuk pendidik nih, penyetaraan, ya. Terus apa lagi coba? Bentar. Memangnya Joko Widodo nggak berani, ya kan? Berani dong. Kalau ini ijazah S1, ya kan? S1, S2. Terus ini S2, S3 dalam bahasa Jepang. Ini juga nih. Jadi semua stempel basah ya. Jadi stempel basah begini aja ya, dia sudah resmi kalau di Jepang sana ya. Ada bahasa Inggrisnya, tapi saya cari di mana itu ya. Ini juga daftar masuknya juga pernah ini ada ya, terdaftar gitu ya kan. Jadi ya udahlah, kita apa aja ya untuk mengarahkan ke yang lain-lain ya, untuk keluar dari ijazah Joko Widodo ini banyak sekali serangan ya. Pak Rizal Fadila pun
online apa ya, yang itu yang Bang Andi itu yang Ya, berbicara betul. tentang bahwa saya lulusnya ini modalnya adalah paten dengan banyaknya jurnal. Ya. Nah, terkait itu saya kan cek bahwa patennya ini berapa banyak sih patennya yang orang ya si Rismon ini Ya. saya cek itu kan pertama kali. Nah, pertama kali saya cek adalah di Profesor Maike Hidetoshinya. Jadi Ya. kita cek dulu riset projectnya karena itu terkait dengan grantnya. Oke. Nah, terus kita cek cuma ada 3. Nah, Oke. di 3 di situ daftar listnya yang terverifikasi bahwa itu laporan ke Kementerian Riset Jepang, Hmm. JST, Sains and Teknologinya, hanya 3 dan itu tidak ada satupun namanya di situ. Itu satu. Terus, oke. Kalau dia punya paten, pasti dia di grant laporan ke projectnya, senseinya ke JST itu pasti ada. Tuh. Ya, Nah, tapi ternyata tidak ada. Nah, terus yang kedua, saya coba cek cek lagi lah di daftar paten gitu. Cuma di masyarakat kita Indonesia kan mendengar paten kan sesuatu yang gimana gitu kan. Padahal itu adalah mengunci kalau ada informasi yang bernilai. Nah, Oke. waktu waktu kita cek ke ke situs Jepang patennya, Ya. sa- sangat ini hasilnya Bang Bill, eh, patennya itu ditolak Refuse. dan itu tidak punya waktu untuk direvisi karena waktu untuk dia laporan ke Kementerian Riset dan Teknologinya profesornya sudah habis tahun 2006. Oke. Terus yang kedua, kita bisa pastikan paten dengan jurnalnya itu, terutama paten ya itu sudah tertolak, artinya tidak dipakai lagi dan itu bukan jadi syarat list publikasi di Mm-mm. bagian dari disertasi Bang Bill. Jadi Oke. kalau tidak ada disertasi nggak ada ijazah dan kita sudah bisa pastikan itu Ya. ini. Apalagi ada sudah Bang Jos juga sudah ini apa menampilkan di media sosial jawaban dari Yamaguchi. apa dari Yamaguchi, kemudian saya dari di labelerinya dari Yonaka sistemnya langsung bahwa itu tidak ditemukan, berarti dua-duanya sudah terkonfirmasi. Tinggal Terkonfirmasi. tinggal kita nanti langsung ada verifikasi lah dari sana untuk ijazahnya. Nah, Kira-kira kalau terakhir, selain dari pihak kita di Indonesia misalnya melaporkan ke pemalsuan dokumen dan pembohongan yang dilakukan oleh Rismon, Yamaguchi kira-kira nggak akan tersinggung itu dalam artian Yamaguchi nggak bisa oke menuntut gini, Rismon gitu. sebenarnya orang ini kan nggak berpikir panjang ya. Iya, iya. Tidak berpikir panjang bahwa kita ini Mm-mm. punya hubungan baik dengan orang-orang Jepang. Ya. betul. Satu dari pekerjaan, dua dari riset, kemudian kita tiga dari pendidikan dan kebudayaan juga. Dan orang ini tidak berpikir bahwa ini akan berdampak gitu. Bukan berdampak ke sana, tapi berdampak ke kita gitu loh. Ininya hubungannya ini. Ya. Nah, makanya saya bilang di media sosial saya bahwa saya punya teman tuh banyak dan mereka sering berhubungan dan masih sangat sering kontak. Kalau kita bisa memerlukan tadi yang beli tas untuk anak-anak itu adanya Ya, di Jepang, yang tas-tas SD itu harganya Oke. ya cukup mahal lah, cukup mahal kalau oke. kita beli itu. Tapi itu tahan tahan banting, tahan tahan badai dan tahan macam-macam lah. Betul. Gitu. Nah, kembali bahwa siapa yang ini saya pikir ya banyaklah orangnya gitu yang akan Ya. mengadukan ini. Tapi kalau dari pendapat saya sebagai alumni, ijazah, transkrip, disertasi, paper, paten dan sebagainya udah ini orangnya gagal. Gagal. Gugur dalam tugas lah yang sudah gitu lah.